right now. Film dibuka dengan diperlihatkannya suatu tempat Partiska Blood Bank, tempat manusia mendonorkan darahnya. Di mana tempat tersebut mendistribusikan darahnya untuk para vampir. Dan kita pun akan diperlihatkan seseorang yang bernama Jared Nomex yang akan mendonorkan darahnya di tempat tersebut. Namun di saat para petugas vampir yang akan mengambil darahnya, tiba-tiba Nomex pun menyerang dan menghabisi para vampir tersebut dengan begitu beruntalnya. Dan terungkap ternyata Jared Nomex adalah seorang vampir yang telah bermutasi yang memakan para vampir dan juga umat manusia. Di tempat lain Blade pun terus memburu para vampir ke setiap pelosok penjuru dunia demi untuk menemukan rekan seperjuangannya yang bernama Whistler. Di mana Blade pun meyakini bahwa Whistler masih hidup setelah berubah menjadi seorang vampir dan setelah 2 tahun lamanya, Whistler pun hilang secara misterius setelah diculik para bangsa penghisap darah tersebut. Dan berkat kerja kerasnya demi membawa kembali teman seperjuangannya yang telah Blade anggap layaknya kolotnya sendiri, akhirnya Blade pun berhasil menemukan keberadaannya. Sementara itu Blade yang ditemani asisten barunya yang bernama Sku, mencoba untuk menyuntikkan sebuah serum retrovirus untuk membunuh sel-sel vampir yang berada dalam tubuh pria tua tersebut. Dan berkat serum mujarabnya akhirnya membuat Whistler pun kembali menjadi seorang manusia, dan siap kembali bergabung bersama Blade untuk membasmi para bangsa vampir. Di sisi lain Sku pun mencoba memperingati Blade untuk berhati-hati dengan Whistler, di mana menurutnya seseorang yang telah terinfeksi gigitan vampir tidak mungkin bisa sembuh hanya dengan kurung waktu 1 malam. Namun tak lama Sku pun mendeteksi 2 sosok misterius telah datang menyusup ke markasnya, lantas Blade pun bergegas untuk menghadangnya, sementara Whistler mencoba melawan dengan menembakinya. Dengan skill bertarung bela diri tinggi ternyata mereka pun bisa mengimbangi kekuatan sang Daywalker. Hingga sampai salah satu penyusup tersebut mencoba menghentikan pertarungannya. Dan ternyata penyusup tersebut adalah seorang vampir yang bernama Asad dan seorang putri penguasa vampir yang bernama Nisa. Di mana mereka pun diutus oleh seorang penguasa vampir yang bernama Eli Damaskinos untuk menawarkan suatu kerjasama dengan Blade, untuk membantu bangsa vampir memerangi sekelompok vampir jenis baru yang bermutasi menjadi makhluk mengerikan yang mereka sebut para rapier. Blade yang menerima tawarannya tanpa perlawanan membuat Nisa pun kecewa dengan Blade, karena tindakannya tidak sesuai dengan julukannya yang menjadi momok menakutkan bangsa vampir. Namun ternyata Blade tidak sebodoh itu untuk mempercayainya, di mana Blade pun telah membawa beberapa peledak yang bisa melenyapkan setengah kota termasuk melenyapkan markas vampir. Sesampainya di markas para vampir, Eli Damaskinos pun menyampaikan betapa berbahayanya makhluk yang bernama Reaper. Selain memangsa para vampir dan menyebarkan virusnya, mereka pun tentu akan memangsang umat manusia untuk dijadikan santapannya. Di mana karena kerakusan akan selera makan yang berlebihan, para Reaper pun bisa memangsa dan menyebarkan virusnya pada ratusan vampir dalam seminggu, ribuan dalam sebulan, sehingga membuat populasi vampir jauh menurun sejak keberadaan para Reaper ditemukan. Menyadari potensi para Reaper sangat mengancam kehidupan manusia dan para vampir, lantas Blade pun bersedia beraliansi dengan para vampir untuk memeranginya. Selain Nisa dan Asad yang akan membantu Blade, Blade pun akan dibantu oleh sekelompok elit pasukan khusus vampir berkemampuan tinggi yang bernama Bloodpack. Di mana Bloodpack terdiri dari Reinhardt, Chupa, Snowman, Priest, Feroline dan juga Lighthammer. Di mana mereka merupakan vampir yang berkemampuan khusus yang telah dilatih selama 2 tahun terakhir yang ditugaskan untuk memburu Blade. Namun karena ancaman sekelompok Reaper yang jauh lebih berbahaya membuat mereka pun harus bekerja sama. Di sisi lain pemimpin Bloodpack yang bernama Reinhardt, yang sangat membenci Blade mencoba meremehkan Blade di depan anak buahnya. Namun dengan gerakan santai Blade pun menancapkan bom di kepalanya untuk mengancam para anggota Bloodpack, untuk menuruti setiap arahan dari Blade. Dan karena perkumpulan para vampir tentunya akan menjadi sasaran mangsa para Reaper, lantas Blade bersama tim Bloodpack pun akan memulai misinya ke sebuah klub malam khusus para vampir. Dengan dipersenjatai peralatan yang mengandung netrat perak,
ekstrak bawang putih dan juga sinar ultraviolet. Kini mereka pun mulai mengintai tempat tersebut. Sementara Whistler berjaga di sebuah atap gedung dan Sku memantau setiap pergerakan melalui komputer di dalam mobil dinasnya. Para vampir yang mengenali Blade tentunya sangat ketakutan saat melihatnya. Dan benar saja dugaan Blade, di saat para tim Blood Pack berpencar, para Reaper pun mulai menampakkan sosoknya dan menyerang mereka. Di mana para anggota Blood Pack pun kewalahan menghadapi keganasan para Reaper. Bahkan senjata yang mengandung netrat perak dan ekstrak bawang putih pun tidak berdampak apapun pada para Reaper. Hingga sampai para Reaper pun berhasil menggigit Priest dan juga Lighthammer. Namun beruntung Lighthammer mampu melawan Reaper tersebut dan membunyikan luka gigitannya dari anggota lainnya. Sementara itu di luar Sku pun diserang para Reaper di dalam mobilnya, sedangkan Whistler menghilang entah kemana. Sku yang tidak mempunyai kemampuan bela diri apapun diserang para Reaper. Namun berkat sinar ultraviolet dari mobilnya ternyata bisa membuat para Reaper pun lenyap seketika. Menyadari sinar ultraviolet menjadi titik kelemahan para Reaper, lantas Sku pun mencoba memberitahu anggota Blood Pack, sehingga akhirnya mereka pun bisa membalikan keadaan dengan melenyapkan para Reaper. Di sisi lain Blade pun terlibat pertarungan dengan seorang Reaper incarannya, yaitu Jared Nomex, dan ini makhluknya. Di mana Blade pun terkejut mengetahui Nomex memiliki generasi yang tinggi, sehingga membuat setiap lukanya bisa pulih dengan begitu cepat. Namun di saat pertarungannya Nomex pun terpaksa harus melarikan diri karena sinar pagi hari mulai tiba yang menjadi kelemahannya. Sementara itu Priest yang telah terinfeksi gigitan Reaper pun segera mungkin dieksekusi oleh Blade. Tak lama Whistler pun datang dan mencoba menyampaikan hasil temuannya, di mana Whistler pun menemukan seorang Reaper yang terjebak dan sedang sekarat di suatu tempat yang kemungkinan menjadi jalan menuju sarang para Reaper. Berkaca dari hasil pertarungan sebelumnya, Sku bersama Whistler pun mencoba membuat suatu bom peledak berbahan dasar sinar ultraviolet untuk melawan para Reaper. Di sisi lain Nisa pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Blade tentang rencananya yang akan menyerang markas Reaper di siang hari, yang tentunya sangat membahayakan bagi tim Blood Pack. Dan kini setelah mendapatkan peralatan dan senjata terbarunya, tim Blood Pack dan Blade pun melanjutkan perburuannya menyusuri lorong bawah tanah dengan berpencar membagi tim untuk mempermudah menemukan lokasi sarang para Reaper. Namun hal tak terduga pun mulai terjadi. Ketika Lighthammer yang terinfeksi gigitan Reaper sebelumnya, kini telah bermutasi dan membunuh Snowman. Fairlane yang terkejut melihat hal tersebut justru lebih memilih mati dengan pergi memaparkan diri ke sinar matahari yang membuatnya dan juga Lighthammer yang mengejarnya lenyap seketika. Di sisi lain tim lainnya yakin Reinhardt dan Chupa tiba-tiba menyerang Whistler dan berniat untuk membunuhnya. Mendapatkan pengkhianatan tersebut, lantas Whistler pun mencoba menyemprotkan suatu cairan yang mampu mengundang para Reaper. Sementara Reinhardt mencoba untuk mensabotase bom sinar UV yang ia letakkan di suatu lorong di tempat tersebut. Dan di saat Chupa akan membunuh Whistler, tiba-tiba sekumpulan para Reaper pun datang menyerangnya. Di tempat lain para Reaper pun menyergap tim Blade, yang membuat Asad pun tewas oleh keganasan para Reaper. Karena kepungan para Reaper yang semakin ganas dan terus bertambah membuat Blade pun tak mempunyai pilihan lain selain menjadi umpan, untuk memancing para Reaper untuk mendekati bom peledaknya. Namun naas ternyata bom tersebut telah dirusak Reinhardt sebelumnya. Dan di saat Blade sudah terkepung puluhan para Reaper, keberuntungan pun masih berpihak kepadanya, di mana bom tersebut bekerja dengan sendirinya sehingga membuat suatu ledakan yang sangat luar biasa. Dan atas ledakan tersebut membuat para Reaper pun lenyap dan membuat Nisa pun berada di ambang kematian. Blade yang iba melihatnya mencoba memberikan darahnya untuk menyelamatkan Nisa.
Namun tak lama para vampir utusan Eli Damaskinos pun datang melumpuhkan Blade dan kawan-kawan. Di mana ternyata Damaskinos sengaja beraliansi dengan Blade hanya untuk menjebaknya. Dan selama ini Reaper bukanlah vampir yang bermutasi melainkan hasil eksperimen gagal yang dibuat Damaskinos sendiri. Di mana Damaskinos mempunyai ambisi untuk menciptakan vampir yang mempunyai kelebihan dan kekuatan layaknya Blade. Dan seluruh kebenaran sekaligus kebusukan Damaskinos pun terungkap. Di mana ternyata Jared Nomex merupakan putra kandung Damaskinos sendiri, di mana Damaskinos menggunakan putranya sendiri sebagai kelinci percobaannya. Namun Damaskinos menganggap Nomex sebagai kegagalan, karena tidak kebal untuk bertahan dari sinar matahari. Di sisi lain Reinhardt pun mencoba untuk melumpuhkan Blade. Di saat Blade mencoba meledakkan bom di kepala Reinhardt, tiba-tiba Sku pun tertawa di mana ternyata Sku telah menonaktifkannya. Dan ternyata selama ini Sku merupakan seorang mata-mata yang diutus Damaskinos untuk memantau kehidupan Blade. Namun Blade pun telah mengetahui hal itu, di mana Blade pun telah mengatur ulang timer bom tersebut sehingga Sku yang memegang bom itu meledak dan menewaskannya. Di tempat lain kini Nomex pun berhasil menyusup seorang diri dan dengan mudahnya Nomex pun membantai para pasukan penjaga. Sementara itu Blade yang tengah sekarat di suatu ruangan pun telah diselamatkan oleh Whistler, di mana Whistler pun membawa Blade ke suatu kolam yang dipenuhi darah segar untuk memulihkan kekuatan sejatinya. Blade yang telah mendapatkan kekuatan sejatinya mencoba untuk melawan Reinhardt dan membantai seluruh antek-anteknya. Di sisi lain kini Nomex pun telah berhasil menemui Damaskinos. Di mana Nomex yang menyimpan dendam yang mendalam atas perbuatan laknat ayahnya, mencoba meluapkan seluruh kemarahannya dengan membunuh Damaskinos. Namun Blade datang terlambat di mana Damaskinos telah Moset dan Nisa tengah sekarat atas gigitan dari Nomex. Dan pertarungan Daywalker dan Nomex pun terulang kembali, di mana Blade pun kewalahan dengan kemampuan yang Nomex miliki. Dengan kemampuan Reaper sepenuhnya, Nomex pun berulang kali berhasil menjatuhkan Blade. Dan alasan sulit membunuh Nomex ternyata di dalam tubuhnya terdapat kerangka kecil yang khusus melindungi jantungnya. Namun Blade yang memiliki skill keahlian bela diri di atas rata-rata dalam menggunakan pedang, tentunya bukanlah menjadi suatu masalah. Di mana setelah mendapatkan kembali pedangnya, Blade pun berhasil menusuk Nomex tepat menembus jantungnya dan membuat Nomex pun modar seketika. Sementara itu Nisa yang berada di ambang kematian meminta Blade untuk menuruti keinginan terakhirnya untuk melihat sinar matahari. Dan di saat matahari terbit bersamaan dengan menyingsing fajar, wajah dan tubuh Nisa pun perlahan terbakar dan lenyap di pangkuan sang Daywalker. Dan film pun berakhir.